P5 PPRA itu adalah satu materi yang kalau kamu nanti mempelajarinya, kamu akan mengerti apa itu profil pelajar Pancasila. Karena dalam kurikulum Merdeka itu diharuskan setiap sekolah itu melaksanakan yang namanya P5 PPRA, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini sebagai tugas saya untuk menyampaikan kepada kalian, nanti kalian akan bisa memahami. Jadi kepanjangannya P5-nya itu adalah Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila, itu P5-nya. Kemudian PPRA-nya Pelajar Rahmatan lil Alamin. Jadi Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini adalah untuk semua anggota komunitas satuan pendidikan supaya bisa mempraktekkan atau mengamalkan dari P5 PPRA. Nah, ini salah satu pendapat mengatakan profil Pancasila dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan nasional, pemikiran Bapak Pendidikan, dan rujukan kontemporer untuk mengantisipasi berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Bapak pendidikan kita Indonesia siapa? Ada yang kenal? Siapa Bapak pendidikan kita siapa? Soekarno. Belum betul. Ada lagi? Yang bisa? Bapak pendidikan kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sebelum materi saya sampaikan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Bisa? Saya terus kita semuanya untuk berdiri dan kita nyanyikan bareng-bareng. Berbagai tantangan masa kini dan masa depan. Jadi P5 ini dibuat sebagai antisipasi supaya seluruh pelajar yang ada di Indonesia itu punya karakter Pancasila. Karena sebetulnya Pancasila itu kalau diamalkan, ya, kalau dipraktekkan itu sama dengan budi-budi luhur atau nilai-nilai akhlakul karimah. Oleh karena itu, dalam P5 PPRA ini, ya, ini ada 6 dimensi. Ya, dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, isinya adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak bernegara. Jadi semua ada akhlaknya, semua ada etikanya. Nah, itu salah satu dimensi dalam proyek profil Pancasila. Apalagi dimensinya? Yang kedua adalah berkebinekaan global. Mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi, kemudian tanggung jawab, kemudian kebinekaan, merasa bahwa kita ini sebetulnya luar biasa pluralnya, ya. Jenisnya banyak di Indonesia itu, agamanya banyak, budayanya juga banyak, sehingga kalau sudah memahami pelajar Pancasila diharapkan kamu tidak mempunyai pemikiran yang kicik, tidak mempunyai pemikiran yang sempit. Bahwa Indonesia ini kaya dengan beragam budaya. Jadi nggak bisa dipaksakan orang lain untuk mengikuti satu budaya, nggak bisa, ya. Kemudian gotong royong, kemudian mandiri, kemudian bernalar kritis. Nah, ini salah satu yang diharapkan dalam profil Pancasila.
kreatif. Kemudian setelah profil Pancasila ada lagi profil pelajar rahmatan lil alamin. Salah satunya adalah untuk merawat tradisi dan menyemai gagasan beragama yang ramah dan moderat. Jadi supaya ketika kita memeluk agama Islam atau siapapun yang memeluk agamanya masing-masing punya pemikiran moderat. Ya, kita meyakini Islam itu benar. Agama lain menurut kita salah, tapi menurut agama yang lain, pemeluk agama yang lain itu benar. Sehingga kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk memeluk agama kita, atau kita dipaksa untuk memeluk agama lain, itu nggak boleh. Ya, karena semua masing-masing haknya. Kemudian mengembangkan konsep agama moderat di tengah umat sangatlah penting, khususnya di Indonesia, karena di negara ini terdapat banyak aliran dalam agama, pola pikir yang beragam. Ya, karena di agama yang ada di Indonesia pun itu banyak alirannya, ya, sehingga harus punya pikiran moderat. Apa saja karakter yang harus ada di P5 PPRA ini, rahmatan lil alamin? Nah, ini sampai ada 11, sampai ada 10 ya, sampai ada 10 karakter: berkeadaban, keteladanan, kewarganegaraan, tawassut atau mengambil jalan tengah, berimbang, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi dan dinamis dan empati. Yang ingin saya kembangkan di alasannya ini adalah kamu jangan sampai membuli. Ya, karakternya ada di P5 dan ada di rahmatan lil alamin, yaitu berkeadaban. Jadi supaya kamu menjadi pelajar yang mempunyai adab. Ya. Yang ingin diterapkan di Madrasah Tsanawiyah Al-Hasanah ini adalah proyek untuk menjadi pelajar yang berkeadaban. Di antaranya jangan sampai sesama kita saling membuli. Apa itu bully? Bully berasal dari kata bully yang artinya pembentak. Ya. Orang yang mengganggu orang lemah. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang sering dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying, diantaranya adalah penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan atau intimidasi. Intinya bully itu adalah bagaimana memperlakukan orang lain supaya dia sedih hatinya, supaya dia sakit hatinya, supaya dia merundung, supaya dia lemah. Itu inti dari bully. Ya. Nah, sinonimnya di situ ada penganiayaan, ada intimidasi, kemudian ada pemalakan. Nah, malak sendiri itu termasuk bully. Jadi bukan hanya dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan media sosial, dengan memperlakukan orang lain, itu sebutnya adalah bully. Apabila itu merendahkan atau menyakitkan orang lain, maka termasuk. Nah, ini jenis-jenisnya. Ada bully secara verbal, verbal itu dengan bicara. Ada bully secara fisik, ada bully secara relasional dan elektronik, diantaranya dengan media sosial. Nah, penyebabnya adalah biasanya orang membuli itu dianggap berbeda. Ya. Kalau yang lain rambutnya tumbuh, misalkan ada satu teman kepalanya nggak ada rambutnya, ya. Atau disebutnya botak lena, kayaknya dia jadi bully. Atau biasanya karena nama orang tuanya unik, aneh, akhirnya dibully. Siapa di sini yang pernah manggil nama temannya dengan nama orang tuanya? Ada? Itu juga termasuk bully, ya. Jangan. Nah, dampaknya ini ya, bisa bagi korban, ya, dampaknya juga bagi pelaku juga pasti ada. Memang dalam hukum Islam pun sangat dikecam. Siapa orang yang menzalimi orang lain, ya, itu luar biasa, dosanya besar. Bahkan orang yang terzalimi itu doanya makbul, doanya dijabah. Jadi hati kalau kamu menzalimi orang lain, kalau dia berdoanya buruk, kamu bisa berakibat yang fatal dari doa. Ya.
kayaknya belum semangat nih. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Apa namanya ini? Oke, syukur alhamdulillah pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah jadikan pelajar-pelajar yang senantiasa beriman kepada Allah, amin. Dan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, amin. Nah, pada pertemuan yang lalu kamu sudah pelajari tentang apa itu P5 PPLA, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Ya, dimensi-dimensinya sudah kamu pelajari, kemudian karakter-karakternya apa saja sudah kamu pelajari, dan kamu sudah ditugaskan membuat posternya. Sudah buat poster belum nih? Ya, coba yang sudah buat poster, lihatlah posternya. Yang kelompok putri. Ya, nanti saya akan pilih poster yang terbaiknya. Salah satu karakter profil pelajar Pancasila adalah berakhlak mulia. Kemudian salah satu karakter profil pelajar rahmatan lil alamin adalah berkeadaban. Kamu memiliki adab, memiliki akhlak yang mulia. Oke? Nah, sekarang kita nyanyikan bareng-bareng lagu Di Sana Teman, Di Sini Teman. Oke, biar dulu biar rame. Biasanya anak yang berprestasi itu akan terhindar dari tindakan bullying. Yang kedua, jalin pertemanan yang luas. Jadi kalian harus banyak teman. Semakin kalian menyendiri, nah bullying ini akan masuk. Pelaku bullying akan masuk dan leluasa. Sering terjadi anak yang diam sering kali kena bullying. Yang ketiga adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Jadi jangan pernah kalian minder. Supaya tidak terjadi bullying, kalian punya apa? Harus punya percaya diri. Percaya diri, jangan menyendiri. Ingat ya. Selanjutnya, tidak terpancing untuk membalas. 7. Jika terjadi bullying di sekolah atau di sekitar kalian langkah terakhir adalah melaporkan ke pihak sekolah, baik itu guru di kelas, wali kelas maupun pihak sekolah terkait. Contohnya ada guru piket, BP, ada kepala sekolah, ada wakil kepala. Mohon maaf dan terima kasih untuk semua anak yang lain dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu bully atau perundungan? Boleh nggak kalau bully itu? Nggak boleh. Apa arti dari perundungan? Perundungan adalah yang merendahkan orang lain. Boleh nggak kalau merendahkan orang lain? Enggak lah. Enggak ya? Kamu ngerti apa itu bully? Kurang. Oh, kurang ngerti ya? Nah, bully sama perundungan itu sama. Ya, oke? Ngerti nggak apa itu bully? Itu tindakan menyakitkan orang lain. Boleh atau tidak menyakiti orang lain? Tidak. Tidak ya? Kamu pernah dibully nggak? Pernah. Pernah? Terus kamu kalau dibully gimana tuh? Harus tegar. Oh, tegar ya?